Pernahkah kau mendengar cerita tentang seorang lelaki sederhana yang hanya hidup dari mendorong gerobak batagor, berani meminang seorang janda muda kaya raya, pemilik showroom mobil terbesar di kota ini? Terdengar mustahil, ya? Tapi dengarkan aku baik-baik. Ini bukan kisah hayalan. Ini kisahku. Aku, wanita yang konon bisa mendapatkan lelaki manapun yang aku mau. Namun takdir, dengan caranya yang penuh kejutan, justru menghadirkan seorang pria yang datang bukan dengan mobil mewah, melainkan gerobak kayu beroda 3 yang penuh aroma kuah kacang. Sebelum aku membuka semua rahasia ini, izinkan aku mengajakmu ikut merasakan setiap detak yang kubagi malam ini. Karena setiap detiknya akan membuatmu bertanya-tanya, apa yang membuatku memilih dia? Dan, kalau kau merasa kisah ini layak disimpan di hati, jangan lupa berikan tanda suka, like, agar aku tahu kau menikmatinya, dan tekan tombol subscribe, supaya kau tak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, duduklah. Bayangkan aroma kacang hangat yang mengepul di udara, suara dentingan sendok dan piring di pinggir jalan, dan tatapan mata seorang pria yang, tanpa kusadari, mulai mengubah seluruh hidupku. Orang-orang di kota ini memanggilku Nyonya Laras. Pemilik showroom mobil yang lantainya mengilap seperti kaca, tempat orang berjas rapi dan bersepatu mengkilap keluar masuk setiap hari. Aku janda, usiaku masih 32 tahun, dan kata orang, aku terlalu cantik untuk hidup sendirian. Tapi, percayalah, sendirian itu kadang lebih nyaman daripada harus memaksa hati untuk jatuh kepada orang yang salah. Hari itu, aku baru saja menutup transaksi penjualan sebuah sedan mewah. Udara panas membuatku memutuskan untuk berjalan pulang melewati jalan belakang yang lebih sepi. Dan disitulah, untuk pertama kalinya aku melihatnya. Dia, seorang lelaki muda dengan gerobak batagor. Kaosnya lusuh, topinya sedikit miring, kulitnya kecoklatan terbakar matahari. Tangannya sibuk menuang kuah kacang kental ke mangkuk kertas. Sementara aroma gurih itu menari-nari di udara, menyusup ke hidungku. Entah kenapa, langkahku melambat. Bukan karena lapar, tapi karena ada sesuatu di caranya bekerja yang membuatku terpaku. Gerakannya cepat, namun matanya penuh kelembutan setiap kali menyapa pembelinya. Saat itu, tatapan kami bertemu. Dia hanya tersenyum singkat, tapi entah kenapa, dadaku terasa hangat. Aku membalas senyum itu, lalu berlalu begitu saja. Gengsi, ya, gengsi itu menahanku. Aku membeli batagor di pinggir jalan? Apa kata orang? Tapi malam itu, aku gelisah. Bayangan senyumnya muncul di sela-sela pikiranku. Bahkan aroma kuah kacang itu seakan menempel di udara kamarku. Aku mencoba mengalihkan pikiran, menatap lampu-lampu showroom yang terlihat dari jendela. Tapi semakin ku coba melupakan, semakin kuat rasa ingin bertemu lagi. Esoknya, aku sengaja melewati jalan itu lagi. Dia sedang menata gerobaknya. Aku berhenti, pura-pura melihat-lihat ponsel, lalu berkata pelan, "1 porsi, ya." Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti kemarin, tapi kali ini terasa lebih hangat. "Batagornya kuambil, ku bayar." "Terima kasih, Bu," katanya sopan. Aku melangkah pergi, tapi hatiku tertinggal di sana, di antara uap kuah kacang dan senyum seorang lelaki yang bahkan tak tahu siapa aku sebenarnya. Sejak hari itu, langkahku seolah punya arah baru. Entah berapa kali dalam seminggu aku melewati jalan sempit di belakang showroom, hanya untuk melihatnya. Kadang aku membeli batagor, kadang hanya menyapa sambil pura-pura terburu-buru. Tapi kota ini tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk rahasia. Mulai terdengar bisik-bisik. Nyonya Laras makan di gerobak pinggir jalan. Masa ia pemilik showroom mobil dekat sama tukang batagor? Ada yang tertawa, ada yang menggelengkan kepala, seakan perbedaan kami adalah hal yang mustahil dijembatani. Awalnya aku cuek, tapi lama-lama, aku sadar, gosip bisa menjadi racun yang diam-diam menyusup, meracuni hati siapapun yang tak siap. Suatu sore, aku melihatnya di seberang jalan. Dia sedang melayani pembeli, tapi wajahnya tampak murung. Ketika semua pelanggan pergi,
Aku memberanikan diri mendekat. Ada apa? Kok nggak seperti biasanya? Tanyaku. Dia menunduk. Bu, saya nggak enak sama ibu. Orang-orang ngomong macam-macam. Saya cuma tukang batagor. Dunia kita beda. Takutnya, ibu malu punya teman seperti saya. Kalimat itu seperti paku yang menembus hatiku. Kalau aku malu, aku nggak akan berdiri di sini sekarang, jawabku. Dia tersenyum tipis, tapi aku tahu, rasa rendah dirinya tak bisa hilang dalam semalam. Lalu, datang hari itu. Langit sore tiba-tiba gelap. Hujan turun deras. Aku yang sedang menutup showroom berlari kecil menuju mobil, tapi di seberang jalan, aku melihatnya, basah kuyup, mendorong gerobaknya yang berat. Tanpa pikir panjang, aku memanggilnya. Mas, sini. Berteduh di showroom. Dia ragu, tapi akhirnya masuk. Aroma batagor hangat bercampur dengan wangi parfum ruang pamer mobil. Sebuah kontras yang entah kenapa terasa. Pas. Kami duduk berdua, mendengar hujan memukul atap. Aku nggak peduli apa kata orang, ucapku pelan. Yang aku peduli, cuma kamu. Dia menatapku lama, seolah mencoba memastikan bahwa aku sungguh-sungguh. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, percikan keberanian. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berdebar. Bukan karena hujan, tapi karena aku tahu, langkah kami sudah masuk ke jalan yang tak mungkin kembali seperti semula. Setelah malam hujan itu, kami tak lagi berusaha menghindar. Aku tetap menjadi Nyonya Laras, pemilik showroom mobil yang selalu terlihat anggun di mata orang. Dia tetap menjadi lelaki sederhana dengan gerobak batagornya. Bedanya, kini, kami tak lagi pura-pura. Tentu, omongan orang makin ramai. Ada yang bilang aku hanya iseng. Ada yang bilang dia hanya mengincar hartaku. Tapi kami tahu, yang kami rasakan jauh lebih besar daripada sekadar komentar orang. Suatu sore, dia mendatangiku. Wajahnya terlihat gugup. Tangannya memegang sesuatu. Aku nggak punya banyak, katanya pelan. Tapi aku mau minta izin. Bolehkah aku melamar? Di tangannya ada cincin sederhana, terbungkus kain merah. Hatiku bergetar. Boleh, asal kamu janji, tetap jadi diri kamu, sampai kapanpun, jawabku. Hari itu juga, kabar lamaran menyebar ke seluruh kota. Dan di hari pernikahan, aku melihat pemandangan yang membuat mataku basah. Gerobak batagor miliknya dihias dengan bunga kertas warna-warni, terparkir di depan pelaminan sederhana di halaman rumahku. Dia datang bukan dengan jas mahal, tapi dengan senyum yang sama seperti pertama kali kami bertemu. Kami saling menggenggam tangan, berdiri di depan penghulu. Tidak ada musik orkestra, tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga, sahabat, dan doa yang tulus. Saat ijab kabul terucap, aku sadar, semua perjuangan, semua bisik-bisik orang, semua gengsi yang kuabaikan, terbayar lunas. Aku menikah bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena hatiku menemukan rumahnya. Dan sampai hari ini, setiap kali aku mencium aroma batagor di udara, aku tersenyum. Karena aku tahu, dari sanalah semua ini dimulai. Kalau aku melihat kembali ke belakang, rasanya seperti mimpi. Bagaimana seorang lelaki dengan gerobak sederhana bisa masuk ke dalam hidupku yang serba mewah, lalu mengubah segalanya. Aku belajar, cinta tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Ia bisa muncul dari senyum tulus di pinggir jalan, dari aroma kuah kacang yang hangat, dari tatapan yang membuat hati berdebar tanpa alasan. Kita sering berpikir, perbedaan adalah tembok, tapi ternyata, perbedaan bisa jadi jembatan, kalau kita berani melangkah. Cinta yang tulus tidak pernah peduli pada gengsi atau status. Ia hanya butuh hati yang mau menerima, dan keberanian untuk mempertahankannya. Jadi, kalau di hidupmu ada seseorang yang membuatmu tersenyum tanpa sebab, jangan takut untuk memperjuangkannya. Karena kadang, kebahagiaan itu sesederhana berani berkata, "Aku memilihmu." Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like agar aku tahu kisah sederhana seperti ini masih berarti. Dan tekan subscribe,
supaya kau tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang mungkin akan membuat hatimu bergetar lagi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan siapa tahu, cinta tak terduga itu sedang menunggumu di tikungan jalan.